Shalom, salam damai dan sejahtera bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya kembali untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Semoga Anda dapat diberkati. Jadi pada tahun 2018 bulan Januari itu saya didiagnosa penyakit Graves disease. Dan salah satu cara menanggulangi penyakit ini yaitu dengan cara mengontrol tingkatan stres. Jadi tidak boleh banyak stres, tidak boleh banyak capek, dan tentunya secara medis harus minum obat gitu ya. Kesaksian tentang Graves disease ada di video selanjutnya kalau mau mengetahui lebih lanjut. Tapi di sini saya mau menyaksikan bahwa saya di tengah dilema pada waktu itu karena saya pikir kalau saya terus bekerja, sementara pekerjaan saya itu menuntut saya untuk pekerjaan ya yang bukan pekerjaan labor, itu pasti menuntut kita untuk banyak berpikir, analisa segala macam, dan itu bisa membuat kita stres gitu ya, paling tidak saya. Tapi kalau untuk berhenti bekerja itu juga bukan hal yang sangat mudah karena saya hanya berdua saja dengan suami. Kami tidak punya rumah sendiri, kami sewa tempat tinggal, terus biaya untuk bayar listrik, biaya kebutuhan sehari-hari, itu semua harus dipikirkan. Kalau saya berhenti kerja, berarti hanya suami saya yang bekerja paling tidak untuk beberapa waktu sampai saya kembali sehat misalnya ya. Dan itu bukan keputusan yang mudah. Makanya langsung saya bawa banyak doa sama Tuhan, minta petunjuk darinya. Singkat cerita, Tuhan memberikan saya rasa damai sejahtera, begitu juga sama suami. Dan pada akhirnya bulan kalau tidak salah Maret 2019 itu akhirnya saya mengundurkan diri, dan akhirnya saya tidak bekerja. Dan terus terang pada saat itu rasanya beban tuh terangkat, yang namanya langsung saya bisa fokus sama pemulihan diri, tidak lagi banyak berpikiran stres, pokoknya hanya hidup sehat, olahraga, dan hidup tenang gitu ya. Dan juga pada saat yang bersamaan itu mama kan didiagnosa kanker. Beliau didiagnosa kanker dari tahun 2017. Jadi selama beliau di Indonesia, saya di sini di Kanada, tentunya saya menelpon beliau itu seminggu sekali ketika saya bekerja. Jadi pada saat weekend, hari Sabtu itu biasanya saya telepon beliau. Dan setelah saya berhenti bekerja, itu frekuensi telepon meningkat, bisa jadi setiap hari gitu ya. Jadi tahun 2019 itu hampir setiap hari saya telepon beliau, berbincang-bincang, walaupun tidak banyak topik yang dibicarakan, setiap hari sama aja, tapi membuat hati saya senang, membuat hati almarhumah juga senang gitu ya. Terus lanjut cerita, tahun 2020 tentunya pada tahu ya, bulan Maret itu pandemik COVID gitu ya. Namun bulan yang sama juga itu saya dapat pekerjaan di sebuah perusahaan besar sebagai pekerja temporari, sementara, karena untuk menggantikan salah satu karyawan yang hendak pergi berliburan tapi selama sebulan lebih gitu ya. Kenapa saya bisa dapat kembali bekerja itu karena selama 1 tahun saya berhenti bekerja,
itu saya pikir saya sudah cukup keadaan saya sudah cukup membaik, saya merasa lebih sehat, dan saya yakin pada saat itu Tuhan sudah memulihkan saya, walaupun angkanya ketika saya pergi periksa ke dokter, periksa darah gitu ya, angkanya belum sempurna, tapi saya punya keyakinan yang sangat yakin kalau Tuhan itu sudah menyembuhkan saya, dan saya hanya berterima kasih, bersyukur, dan mengimani. Lalu saya pikir, oh, saya siaplah kembali ke ladang pekerjaan. Lalu saya masuk mendaftarkan diri ke agensi pencari pekerja gitu ya. Lalu saya dapat pekerjaan sebagai pekerja temporari dan di perusahaan yang bagus pula gitu kan. Ya saya senang aja dapat pekerjaan dan bukan permanen, tapi kerjaan saya juga kembali di bidang yang sama, dan puji Tuhan pada saat itu juga Tuhan sangat-sangat seperti biasa menolong saya untuk dapat kembali bisa bekerja dan tidak lupa dengan apa yang keahlian-keahlian saya yang saya pelajari selama saya bekerja, saya masih bisa terapkan gitu ya, sehingga perusahaan bos saya juga sangat terkagum-kagum gitu loh, kok saya bisa yang namanya belajar sesuatu dengan cepat dan menerapkannya dengan cepat. Ya jadi ya semuanya itu puji Tuhan, hanya kebaikan Tuhan dan hanya kekuatan Dia saja yang bisa membuat saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, bahkan lebih di mata perusahaan saya gitu. Lalu pada jadi saya bekerja selama sebagai karyawan sementara itu dari bulan Maret sampai akhirnya bulan Mei. Tadinya hanya 1 bulan, tapi akhirnya diperpanjang sampai 2 kali atau 3 kali karena berhubung COVID. Jadi karyawan yang sedang berlibur itu stuck di negara dia, tidak bisa traveling karena kan memang lagi tinggi-tingginya ya kasus COVID itu. Jadi traveling itu semua ditutup ya kan, jadi tidak bisa balik ke Kanada, walaupun dia sesungguhnya sudah mulai bekerja secara karena pekerjaan kami memang tidak mengharuskan kami ada di kantor untuk bisa melaksanakan tugas, jadi kami bisa bekerja dari rumah lewat internet, hubungan internet gitu ya, komputer gitu, jadi bisa gitu loh, bebas. Jadi akhirnya saya diperpanjang sampai akhirnya bulan Mei tanggal 8 itu akhir kontrak. Ya saya sih senang-senang aja ya, nggak apa-apa. Tuhan sudah kasih kami pemasukan tambahan dari saya kerja temporari ini. Kalau memang Tuhan mau kasih lagi ya nanti pasti dibukakan jalan lagi gitu ya. Lalu pada bulan yang sama, tanggal 16 itu dimana almarhumah mama meninggal. Jadi Tuhan itu sangat baik ya, Tuhan Maha Tahu. Jadi ketika saya berhenti bekerja 1 minggu setelahnya itu Tuhan memanggil mama pulang, dan saya melihat itu sebagai suatu kemurahan kebaikan Tuhan. Karena kebayang gak sih mama dipanggil Tuhan, terus saya tetap bekerja misalnya, pikiran juga tidak bisa fokus dong ya. Jadi saat saya tidak bekerja itu seakan-akan Tuhan memberikan saya waktu untuk berduka gitu ya. Walaupun saya tahu mama ada bersama Tuhan, tapi rutinitas telepon ke beliau, ngobrol
hal-hal yang gak penting, ketawa-ketawa itu saya terus terang kehilangan. Saya rindu gitu ya. Jadi Tuhan kasih saya waktu untuk berduka. Namun pada bulan Oktober kalau nggak salah ya, bulan Oktober, perusahaan yang sama itu mengkontak saya untuk bisa nggak balik lagi karena orang yang sama itu sakit, jadi harus ada yang gantiin pekerjaannya. Karena saya tadinya sudah pernah bekerja, tahu cara bekerja, melakukan tugas-tugas, jadi mereka pikir ngapain cari orang lain, coba kontak saya lagi gitu ya. Puji Tuhan ya, saya akhirnya menjadi karyawan sementara lagi di posisi yang sama. Jadi ya mudah transisinya gitu ya. Lalu di bulan Desember, kalau nggak salah bulan November akhir itu tiba-tiba ada berita kalau karyawan yang sakit ini setelah dia masuk kerja ya, kembali kerja gitu ya, padahal saya udah mau masa kontrak saya sudah mau selesai, karena ya yang karyawan yang sakit kan sudah mulai pemulihan, masuk kembali kerja walaupun belum full time gitu ya. Ternyata dia mengundurkan diri karena tempat pekerjaannya yang dahulu sebelum kantor yang sekarang itu manggil dia balik gitu loh. Padahal ya umur karyawan yang ini itu tuh umurnya udah mau masuk umur pensiunan gitu ya. Kalau dilihat atau dipikir secara logika itu nggak mungkin atau jarang banget deh yang namanya ada perusahaan yang mau manggil lagi balik kerja walaupun itu perusahaan dulu, atau karyawannya sendiri aja deh berpikir ngapain lagi berhenti dan mulai lagi pekerjaan yang baru walaupun bukan 100% baru, itu yang namanya dia kembali lagi melakukan pekerjaan dia yang dulu gitu ya, di tempat perusahaan yang dulu. Tapi kan yang namanya pergantian suasana atau pekerjaan itu kayaknya ngapain lagi, udah mau pensiunan sebentar lagi kan ya. Tapi itulah kerja Tuhan. Singkat cerita dia berhenti, akhirnya saya dapat tawaran untuk bekerja secara penuh, ya saya terima, puji Tuhan, haleluya kan ya. Jadi kalau dipikir-pikir pada masa pandemi di mana orang kehilangan pekerjaan, yang mana orang pikir nggak mungkin dapat tawaran pekerjaan baru, kalaupun mungkin itu mungkin sesuatu hal yang amat sangat sulit gitu ya, karena pada saat itu pengurangan pekerjaan, perusahaan tutup gitu ya. Jadi ini semua tidak lepas dari kuasa kerja tangan Tuhan, kasihnya, anugerahnya, itu semua karena Tuhanlah ini semua terjadi. Lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan perbolehkan saya lalui, itu saya terus diingatkan bahwa Tuhan memang sangat baik, teramat baik, dan Tuhanlah penolong yang setia, dimana secara logika, secara pikiran manusiawi ya, segala sesuatunya tidak mungkin itu diubah menjadi sangat mungkin sama Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu yakin sama Tuhan, yakin atas janji-janji Tuhan, yakin atas kuasa Tuhan. Dan di saat kita melalui hal-hal yang sulit, hal-hal yang sekiranya tidak ada jalan keluar, disitulah sesungguhnya Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa
di mana kita dijadikan saksi-saksi hidupnya. Saya juga banyak belajar sama kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan lainnya, dan dari situlah kita semua saling menguatkan dan dikuatkan. Terima kasih sudah mendengar kesaksian saya, dan semoga menjadi berkat bagi Anda semua.